Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita pertemuan yang keempat tentang bab 4 yaitu barisan dan deret. Masih lanjutan yang kemarin. Ya, semoga nggak bosan-bosan ya. Ketemu saya. Ya, nggak apa-apa. Mau fokus ke papan atau mau ke bawa buku nggak apa-apa. Mungkin siapa tahu di buku bisa dicoret-coret ya. Jadi nyatetnya nggak usah di buku lagi. Maksudnya nggak di buku tulis, di buku diktat yang dikirim itu bisa dicoret-coret pakai pensil nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan aja yang pertama. Nah, ini kemarin sekilas tentang barisan aritmatika. Minggu kemarin saya membahas tentang barisan dan deret aritmatika ya. Ini saya review untuk barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan, ini ya. Suatu barisan bilangan dengan setiap suku-suku yang berurutan memiliki selisih tetap atau konstan. Selisih yang tetap ini disebut beda dan dikembangkan dan dilambangkan dengan B. Ya, jadi barisan aritmatika itu suatu barisan bilangan yang mempunyai beda. Contoh, bedanya ini konstan. Ini ya kayak ini, yang barisan pertama ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada bedanya 1, selisihnya 1, selisih atau beda. Ya, nah, yang kedua 2, 10, 18, 26. Jadi selisihnya 8. 2, 11, 20, 29. Selisihnya 9. Ada barisan bilangan seperti ini yang mempunyai selisih atau beda yang konstan, maka disebut barisan aritmatika. Kalau bedanya ini misal berubah-ubah dari 1, 3, terus jadi 5, dari 7, nah itu bukan barisan aritmatika. Intinya barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang dimana selisih antara kedua bilangan atau beda antara dua bilangan yang berurutan itu nilainya selalu konstan. Itu disebut barisan aritmatika. Oke, sedikit review dari saya yang kemarin. Nah, ini dia. Secara umum rumusnya adalah seperti ini. Ya, baris sebuah angka dikurangi angka sebelumnya itu adalah beda ya, tadi kayak tadi. Ini cuma review sedikit aja. Ini rumusnya seperti ini. Kalau kita ditanyakan berapakah UN ini suku ke N, ya. Suku ke N. Nggak ada suaranya. Coba Mbak Riri dengar suaranya, atau Mbak Santi yang lagi online. Ada, oke. Ya, berarti kesalahan tidak berada pada penyiar ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, UN ini adalah suku ke N. Jadi nanti ada sebuah pertanyaan, berapakah nilai suku suatu bilangan barisan aritmatika ke 17, ke 15, gitu kayak contoh-contoh soal yang kemarin. Jika diketahui A ini suku pertama. Jika diketahui suku pertamanya berapa dan bedanya berapa, dan banyak sukunya berapa, seperti itu. Nah, ini rumusnya. Kemarin sudah dibahas, nggak apa-apa, ini cuma review aja sedikit. Nah, karena kemarin sudah dibahas tentang barisan aritmatika, ini kalau di buku lanjutnya adalah sisipan dalam barisan aritmatika. Yang kemarin sudah dibahas barisan aritmatika, sekarang sisipan dalam barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika yang sudah ada itu bisa kita kasih sisipan. Jadi disisipkan angka-angka lagi gitu. Nah, apa sih sisipan itu? Kalau kita ketahui A ini adalah suku pertama ya. Jadi kalau saya mempunyai, ini contoh aja sih, 2, terus 4, terus 6, dan seterusnya, maka suku pertamanya adalah 2. A-nya adalah 2 ya. Jadi angka yang pertama dalam suatu barisan itu disebut suku pertama, atau dilambangkan dengan A. Dilambangkan dengan A. Oke. Nah, U1 ini suku pertama ya, artinya sama dengan U1 aksen. Ada aksennya di sini, ada petiknya 1 di sini. Ini artinya apa? Ini adalah setelah dikasih sisipan. Jadi sisipan itu seperti ini, Mbak. Misal saya punya barisan 2, 4, 6 seperti ini. Saya kasih sisipan angka
1 di dalamnya. Jadi saya kasih 3. Di sini saya kasih 5. Jadi hasilnya 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, jadi ini sisipannya adalah ini 3, 5, dan seterusnya. Ini sisipan. Ya, jadi suku pertamanya setelah dikasih sisipan, U1 aksen ini tetap A, tidak berubah. Ya kan, tetap 2 kan? Nah, yang berubah adalah angka di tengah-tengahnya. Kalau saya kasih sisipan seperti ini. Nah, UN aksen adalah A plus N aksen min 1 B. B ini selisih. Ini N aksen, B-nya juga B aksen, beda aksen. Nah, kalau sebelumnya, Mbaknya lihat bilangan saya sebelumnya 2, 4, 6. Selisihnya berapa? 2 ya. Selisihnya di sini juga 2. Nah, setelah saya kasih sisipan 3, 5, dan seterusnya, selisihnya menjadi 1. Selisihnya jadi 1. Menjadi 1. Nah, yang dimaksud B aksen ini adalah beda setelah dikasih sisipan. Dari 2 menjadi 1. Jadi kalau ada rumus seperti ini, ada petiknya di atas aksennya, itu berarti setelah dirubah menjadi dikasih sisipan. Gitu. Jadi rumusnya tetap sama, UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B, sama kayak rumus yang tadi ya. Ya, B-nya ada petiknya, Mbak. Ini kan ada petiknya kecil, kalau di buku mungkin lebih jelas. Ada petiknya. Nah, itu berarti beda yang baru, bukan beda yang lama. Beda yang lama ya 2. Beda yang baru adalah beda yang ada petiknya, adalah beda yang setelah dikasih sisipan. Oke, dari 2 menjadi 1 sekarang yang baru. Nah, bedanya yang baru B ini, B tadi kan selisih ya, B itu beda ya. Beda, cara mencari beda yang baru seperti apa? Nah, ini ada rumusnya kan, B aksen sama dengan B lama ya. Jadi kalau seperti bilangan di atas, kalau saya jabarkan berarti B yang lama kan 2 ya. Itu dibagi K. K ini apa? Ayo, K ini apa? K ini sisipannya ya. Plus 1. Sisipannya 1. Jadi 2 per 2. 1. Nah, lebih jelasnya seperti apa? Lebih jelasnya kita melihat lagi contoh. Nih. Nah, contohnya ini di buku di halaman, saya enggak buka buku. Mungkin lagi buka buku bisa dilihat di halaman berapa ini. Ya, sambil ngorot-ngorot mungkin ya. Nah, saya kembali lagi ke tadi, mungkin biar lebih jelas. Saya review ya lagi. Sisipan dalam barisan aritmatika. Saya punya bilangan, barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya ya. Dengan mempunyai beda 2. Selisihnya kan 2. 2 ke 4, 2. 4 ke 6, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian saya kasih sisipan. Berapa banyaknya sisipan di antara dua bilangan? Saya kasih 1. Ya kan? Dari 2 ke 4 ini saya kasih sisipan 3, 1 angka. 4 ke 6 saya kasih sisipan 5. 6 ke 7 saya kasih 6 ke 8 saya kasih sisipan 1. 7 ya. Jadi sebanyaknya sisipan atau K ini 1. Maka bedanya menjadi 1, ya kan? Dari 2 menjadi 1. Nah, cara mencari beda yang baru seperti apa? Cara mencari beda yang baru adalah beda yang lama atau selisih yang lama dibagi dengan K plus 1. K ini adalah banyaknya bilangan. K ini adalah, sebentar mana ya? Ini ya. K ini adalah banyaknya angka yang disisipkan. Oke ya, K ini adalah banyaknya angka yang disisipkan. Nah, rumusnya ini kan, B aksen sama dengan B per K plus 1. B yang lama, B, bedanya adalah 2 ya. 2 per K plus 1. K ini banyaknya angka yang disisipkan. Saya cuma menyisipkan 1 kan di antara dua angka ini kan. Ya kan, saya sisipkan 1, maka K-nya adalah 1. Kalau saya sisipkan 2, maka K-nya menjadi 2. Kalau saya sisipkan 3 angka di antara dua angka ini, maka 3 K-nya. Oke.
Karena saya 1, berarti 1 plus 1. 2 per 1 plus 1 sama dengan 1. Nah, bener kan? Bedanya kan? Bedanya menjadi 1 kan? Bener kan? Nah, sama hasilnya. Dari rumus, kita sudah membuktikan bahwa ini rumus-rumus setelah dikasih sisipan dalam barisan aritmatika. Oke, kita lihat contoh aja ya. Diketahui barisan aritmatika. Barisannya ini ya. 3, 9, 15, 21. Dan seterusnya. Di antara setiap dua suku yang berurutan pada barisan tersebut disisipkan dua suku. Nah, ini ya saya highlight ya. Kalau tadi disisipkannya satu angka atau satu suku, maka sekarang disisipkan dua suku. Ya, disisipkan dua suku. Sehingga diperoleh barisan aritmatika yang baru. Tentukan beda suku ke-12 dan suku ke-37 barisan yang baru. Nah, paham nggak soalnya ini? Jadi saya punya barisan aritmatika 3, 9, 15, 21, dan seterusnya. Di antara setiap dua suku, di antara misal 3 dan 9, di antara 9 dan 15, maka disisipkan dua suku. Jadi di antara 3 dan 9 itu ada dua angka. Jadi seperti ini. 3. Kemudian di sini ada angka titik-titik, koma, titik, koma, 9. Nah, disisipkan dua suku. Maksudnya seperti berikut. Sisipan dua suku. Jadi ada dua angka di sini. Ya kan? Kita nggak tahu nih. Angkanya berapa nih? Itu kan kita nggak tahu angkanya berapa. Nah, sehingga diperoleh barisan aritmatika. Nah, diperoleh barisan aritmatika yang baru. Berarti barisan tersebut tetap aritmatika. Tetap mempunyai beda yang konstan. Tentukan beda suku ke-12 dan suku ke-37 barisan yang baru. Nah, ini penyelesaiannya. Diketahui seperti ini. Ini kok ada angkanya sebentar. Oke. Diketahui barisannya ini berarti suku pertamanya adalah 3 ya. Dan bedanya 6. 9 ini ya. 9 ke 3, 6. Wah, Mbak Riri sudah menjawab. Ya, benar Mbak itu. Banyaknya suku yang disisipkan adalah K2. Nah, ini kita belajar menggunakan rumusnya ya. Sehingga pada barisan yang baru adalah, ini rumus beda tadi ya, B sama dengan B per K plus 1 sama dengan 6 per K-nya kan 2 kan, tadi kan K-nya 1 karena saya cuma menyisipkan satu angka. Karena sekarang menyisipkan 2 angka, maka K-nya menjadi 2 plus 1, 6 per 3 ya, 6 per 2 plus 1, hasilnya 2. Oleh karena itu, rumus umum barisan aritmatika yang baru adalah seperti berikut. UN sama dengan 3 plus N min 1 kalikan 2 bedanya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan beda. Saat kita sudah tahu urutan barisan aritmatika yang baru, maka yang ditanyakan adalah tentukan beda suku ke-12 dan, nah berarti kita harus mencari suku ke-12 dan suku ke-37. Caranya seperti apa? Kita masukkan ke dalam rumus. Kok muncul lagi sih? Sebentar. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya mana? Ini kan sudah ketahui nih rumusnya. UN adalah 3 plus N min 1 kalikan 2. Dari mana ini dapatnya? Dari rumus UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B. A ini suku pertama, B-nya ini beda atau selisih. Ini tadi ya ada rumusnya. Nah, kita masukkan aja. Suku pertamanya berapa? 3 kan? Catat 3. 3 plus N min 1 kalikan B. B-nya 2. Loh, kenapa kok 2? Karena kan sudah diketahui beda yang baru. Kalau beda yang lama masih 6 ya. 3 ke 9, 6. 9 ke 15, 6. Tapi karena sekarang sudah dapat beda yang baru, maka bedanya adalah 2. Oke, nah sekarang yang ditanyakan adalah suku ke-12. Maka N-nya kita ganti dengan 12. U12 sama dengan 3 plus, ini N-nya kita ganti 12 ya. Min 1 dikalikan 2. 3 plus 12 min 1 dikalikan 2, hasilnya 25.
Nah, kemudian yang ditanyakan suku ke-37. Suku ke-37 adalah 3 plus 37 min 1 kalikan 2, 75. Oke ya, nah kita sudah dapat U ke-12 dan U ke-37. Nah, kemudian tentukan bedanya, selisihnya. Maka beda barisan yang baru, suku ke-12 dan 37 yang berturut-turut adalah tentukan beda, tentukan bedanya 2, terus suku ke-12-nya 25, suku ke-37-nya 75. Bukan selisih antara 12 dan 37, maaf. Ya, jadi kalau ditanyakan seperti ini. Soal K-nya Mbak Santi. Kalau yang di soal itu disisipkan 3 suku, berarti yang dirubah itu K. Ini Mbak, K, bukan B. B ini hasil dari rumus. Misal K-nya diganti, sukunya diganti 3 ya, isinya. Berarti kalau suku, saya tulis di sini ya, 3, kan tadi gini, 9, kemudian 15. Atau kalau sukunya ada 3, maka K-nya sama dengan 3. Berarti beda yang baru sama dengan beda yang lama per K plus 1. Oke, beda yang lama berapa? 6 kan? Ini loh, antara ini sama ini, ya 6 kan? Ini sama ini juga 6 kan? Nah, 6 per K-nya jadi 3. 3 plus 1. Berarti 6 per 4. Atau 3 per 2 atau 1,5. Nah, jadi urutan yang baru seperti apa? Jadi kalau yang baru berarti 3, kemudian 4,5. Itu, kemudian berapa? 6. Kemudian 7,5. Kemudian 9. Ya, waalaikumsalam, selamat datang semuanya yang baru hadir. Mbak Risa, Mbak Ayu, Mbak Susi. Ya, paham ya. Ini di halaman berapa? Lanjutan yang kemarin pokoknya, Mbak. Kenapa ada setengahnya? Loh, karena begini. Kan karena selisihnya jadi 1,5. 6 per 4 kan 1,5. Ya toh. Kalau tadi kan K-nya 2. Berarti 6 per 2 plus 1. 6 per 3. Jadi 2. Berarti bulat. Nah, sekarang karena saya kasih contoh kalau K-nya 3. Jadi disisipkan 3 angka ini loh. Kan ada 3 angka tuh. Ini kan, tadi kan tidak ada ini. Coba mbaknya lihat yang ini. Ini barisan awal kita, 3, 9, 15. Saya sisipkan 3 angka di tengahnya. Ya, saya sisipkan 3 angka, jadi K-nya 3. Rumusnya adalah beda yang baru sama dengan beda yang lama per K plus 1. Beda yang lama berapa? 6. Ini kan 6 kan? 6 kan? Per K-nya berapa? 3. 3 plus 1, maka 6 per 4, 1,5. Nah, ternyata setelah saya masukkan benar kan? Selisih antanya 1,5, berarti habis 3 ditambah 1,5 berapa? 4,5. 4,5 tambah 1,5, 6. 6 tambah 1,5, 7,5. 7,5 tambah 1,5, 9. Loh, benar kan? Ternyata ada 3 angka disisipkan.
Ya, kalau di buku atau yang di papan saya tadi itu disisipkan adalah 2 angka. Maka hasilnya seperti berikut. Oke. Oke, sebentar, saya ada nggak? Nggak ada. Oke, contoh lagi. Kasih di papan ya. Saya kasih contoh. Saya punya bilangan 2, bilangan 2, kemudian 8. Loh, kok hilang? -14, 20, dan seterusnya. Ya, nah, saya mau memberi, ini biarkan bilangan saya. Saya mau memberi 4 angka. 4 angka disisipkan ke dalam sini. 4 angka ya. 4 angka, maka K-nya adalah 4. Nah, beda ini berapa? Selisihnya ini berapa? 6 ya. Oke. Nah, maka beda yang baru sama dengan, loh, katanya yang susah. Ini susah nih, Mbak. Beda yang baru adalah 6 per, bener, 4 plus 1. Berarti 6 per 5. Sip, bedanya 6 per 5. Nah, maka deretan yang baru adalah habis 2, ada 5 angka toh. Terus kemudian 8. Nah, saya ada 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti habis 2 ditambah 6 per 5. Berarti 3 seperlima ya. 3 seper 5. Ya toh, dan diteruskan kemudian sampai 8. Ya, cuman gitu aja, disisipkan aja. Oke, paham ya? Gua ambil loh ini. Saya lanjutkan, materinya masih banyak. Nah, tadi sudah tahu barisan aritmatika. Sudah tahu gimana cara disisipkan angka-angka di dalam barisan aritmatika. Nah, sekarang tentang deret aritmatika. Nah, mbak-mbaknya masih ingat nggak tugas yang pertama kemarin? Yang sigma, yang dijumlahkan itu. Misal ada sigma dari I1 sampai 5 gitu kan. Terus ada rumusnya begitu kan. Nah, sigma itu kan artinya dijumlah. Nah, itu adalah deret aritmatika. Kalau barisan tadi itu angkanya cuman ditulis angka, misal angka pertamanya 2, kemudian selisihnya 4, berarti 2, 6, 10, 14, 18 dan seterusnya. Itu barisan aritmatika. Sedangkan deret aritmatika adalah suatu deret yang diperoleh dengan menjumlahkan, ya, menjumlahkan suku-suku barisan aritmatika.
Jadi yang belajar sigma kemarin itu adalah deret aritmatika. Karena rumus suku ke N suatu deret aritmatika adalah ini, S sama dengan 1/2 N A plus UN. UN ini tadi kan yang barisan aritmatika. Nah, SN ini adalah deret aritmatika. Rumusnya ada 2, boleh pakai yang ini, yang sebelah kiri, atau boleh pakai yang sebelah kanan. Tergantung mbaknya suka yang mana. Gitu. Dan tergantung pula. Tergantung apa? Tergantung apa yang diketahui. Itu semisal mbaknya sudah tahu UN ini misal suku, ada soal yang menanyakan berapakah deret aritmatika suku kesekian jika diketahui suku kesekian adalah berapa gitu. Nah, kalau yang ini, yang sebelah kiri, ini saat tidak diketahui apa-apa, cuma diketahui A ini suku pertama, B ini beda, N ini ya suku keberapa dari barisan atau deret aritmatika tersebut. Contohnya seperti apa? Nah, ini. Coba dipahami dulu, coba dibaca sebentar, 1 menit gitu. Nanti saya terangkan. Paham? Paham enggak? Masih bingung ya? Bapak, santai. Suaranya kecil. Masa kecil sekali? Segini ya? Gak mendingan kan suaranya? Ada yang merasa kekencangan, ada yang kekecilan. Oke, saya lanjutkan. Nah, contohnya, tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret. Coba lihat ini. Kalau tadi di barisan aritmatika, konsen lagi ya. Kalau tadi lihat di barisan aritmatika, tanda di antara 2 angka itu menggunakan koma. Ya kan? Pakai koma kan? Saya balikan sebentar wis. Ini loh, barisan aritmatika ada komanya. 3, 9, 15, 21. Ini kan koma antaranya. Nah, sedangkan yang deret aritmatika itu pakai plus, pakai dijumlahkan. Nah, ini ingat-ingat yang kemarin kan? Tugas-tugas yang kemarin kan? Yang tugas pertama pakai sigma. Nah, kalau ditanyakan tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret berikut. Diketahui deretnya 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Deretnya diketahui berikut. Dari deret tersebut diperoleh A-nya, A atau suku pertama 2, ya kan? Suku pertamanya kan 2. B-nya beda atau selisih. Selisihnya berapa? 3 ya. 5 dikurangi 2 kan 3 kan? Selisihnya 3. Dan jumlahnya adalah 20 yang ditanyakan. Tentukan jumlah 20 suku pertama kan? Berarti N-nya 20. Nah, kita pakai cara yang pertama. Coba
Cara pertama, jumlahkan 20 suku pertama tersebut adalah, ini rumus yang pertama. SN, simbolnya deret ya. Kalau UN itu barisan. Kalau SN itu deret. Oke. Nah, rumusnya adalah setengah N 2A plus N-1 kali B. 2A. N-nya berapa? 20 ya. Setengah N. N-nya 20. 2A berarti 2 kali 2. A-nya 2 kan ini. Ditambah N-1. N-nya berapa? 20. Min 1 kali B, bedanya 3. 3 ya. Kemudian diketemukan 610. Oke. Nah, jika menggunakan cara yang kedua, diketahui UN sama dengan A plus N-1 kali B U ke-20. Nah, kalau yang cara kedua ini kita harus mencari UN dulu. Ini loh. Kok ada tulisan lagi? Apa ini? Sebentar. Ada tulisannya lagi. Ya, nah. Kalau cara yang kedua, ini kita harus mencari U ke-20 dulu. Barisan ke-20 dulu, karena rumusnya ada ini ya. Ya kan? Rumusnya kan ada setengah NA plus UN. Nah, UN kan kita nggak tahu, kita harus cari dulu di sini. Kemudian ketemu 59, dimasukkan. Terus dimasukkan rumus berikut. Ketemunya sama 610. Sama ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kita bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Tergantung mana yang diketahui, mana yang lebih mudah digunakan. Misal kita sudah mengetahui UN, kita sudah tahu U20 kayak ini ya. Ya berarti lebih gampang cara yang kedua karena sudah tahu U20. Ya toh? Cara yang kedua kan kita tidak butuh beda ya. Cara yang kedua kan cuma setengah NA plus UN. Kalau cara yang pertama ada rumus bedanya. Rumusnya lebih panjang. Nih. Ini kan. Yang pertama. Ini cara yang kedua. Oke ya, rentennya kan. Saya ulangi sekali lagi. Mohon didengarkan. UN itu adalah simbol dari barisan aritmatika. Barisan ya. Yang tadi loh Mbak, yang pakai koma-koma. Sedangkan SN itu adalah simbol dari deret. Itu ya. Saya kasih contoh wis di sini. Saya punya barisan 2 4 5 8 11 12. Saya punya 5 angka ya. Saya punya 5 angka ini. 2, 5, 8, 11, 14. Nah, terus yang saya tanyakan, berapakah U ke 6? Ada yang bisa jawab? Loh, ini apa nih? Menjawab 14, 15, 17 ini apa nih? Nah, cara mencarinya seperti apa? Caranya kita mencari bedanya dulu.
Bedanya berapa? Loh, nggak usah beda baru, bedanya aja. Tiga. Ya toh, bedanya kan 3. Ini kan selisihnya 3 toh, Mbak. 2 ke 5, 3, 5 ke 8, 3, 8 ke 11, 3 dan seterusnya. Ini tidak perlu mencari beda baru. Karena beda baru khusus untuk yang tadi, yang disisipkan tadi. Tuh kan? Kita sudah tahu bedanya 3. Nah, rumus U ke 6 adalah rumusnya apa? A itu plus N-1 kali beda. Ya kan? A-nya berarti 2 plus N-1 5 kali beda. Bedanya berapa? 3. Oke? Berarti 17. Ya, paham ya? Ini loh, ini kan U1 2, U2 5, U3 8, U11 4 11, U5 14. U yang ke-6 berapa? 17 kan? Ditambah 3. Nah, bener tuh. Saya pakai rumus juga betul kan? Saya pakai rumus benar kan? Nah, benar. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah berapa S6? S6-nya berapa? S6 caranya adalah dua tambah 5 tambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 17 sama dengan ya ini hasilnya. Kalau S6 itu seperti ini. Ya, bedanya U6 dan S6. Ini mbaknya tinggal jumlahkan aja nanti berapa gitu. Kalau S ini simbolnya dari deret alias dijumlahkan. Kalau tanyakan S6 berapa? Berarti S1, S2, S3, S4, S5, S6 dijumlahkan semua. U1, 2, 3 sampai U6. Kalau ditanyakan U6, ya angka ke-6 ini berapa gitu nilainya. Paham ya? Paham bedanya ya? Oke, saya kembali lagi ke pembahasan tadi. Ini bedanya U dan S. Nah, ini rumusnya. Kalau deretnya panjang. Gini. Oh, ada nanya, Mbak Wiwi, 5 dari... Ya, benar. Mbak Santi sudah menjawab. Ini Mbak Wiwi. Ini kan N-1 rumusnya. Kan yang ditanyakan U yang ke-6. Gitu. Karena U6 berarti 6-1 kan, berarti 5. Gitu. Nah, ini kebetulan angkanya cuman S6 ya. Ya kan? Gampang tuh. Kelihatan kan S6-nya berapa. Nah, kalau yang ditanyakan S25 gini kan, susah. Masa jumlahkan satu-satu gini? Lama kan? Atau S-nya S bonbon tuh, bukan. S-nya S100. Nah, masa jumlahkan ngijir. Orang Jawa bilangnya ngijir ya. Ditambah satu-satu gini kan panjang kayak kereta api kan. Maka dari itu kita menggunakan rumus. Tujuannya menggunakan rumus adalah seperti itu. Karena kita nggak mungkin menjumlahkan satu-satu gitu. Ini ada rumusnya. Gitu. Rumusnya bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah.
boleh, sama aja. Oke. Next ya. Sebentar, saya minum dulu. Ada yang tanyakan dulu? Lanjut ya. Nah, tadi kan sudah mengetahui. Sebentar. Oke, tadi kan kita sudah mengetahui konsep dari deret aritmatika. Nah, sekarang ada sedikit soal yang lebih menantang. Ada soal yang sedikit menantang ya. Nih, di buku ada ini. Saya cuma ngambil dari buku. Tentukan jumlah bilangan asli antara 1 dan 100. Ya, ini pelan-pelan ya. Tentukan jumlah bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 4. Paham ya maksudnya yang habis dibagi 4? Nah, bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya sampai 96. Ya toh? Dari 4 sampai 96. Ya kan? Nah, berarti kita kan tahu nih. Ini kan? Nah, kita tahu A-nya berapa? A-nya 4. A ini suku pertama ya. Suku pertamanya 4. Nah, bedanya berapa? 4 kan? Nah, benar. Bedanya 4. 8 dikurangi 4, 4. Atau 12 dikurangi 8, atau 16 kurangi 12, sama aja. Bedanya 4. U ke N, kita tahu hasilnya 96. Kan? Terakhirnya 96 kan? Nah, kita tentukan nilai N sebagai berikut. Rumusnya UN, barisan aritmatika, itu A plus N-1 kali B. Tadi ya, barusan aja dibahas. Nah, UN-nya 96. Ya kan, 96 sama dengan A-nya berapa? 4. Ditambah N-1. Kalikan bedanya 4. Atau bedanya 4. Nah, kemudian dikalikan 4N-4. Ini gini. Ini kalau dijabarkan 4 plus plus 4 N min 4. Tuh. Nah, kemudian 4 sama min 4. Habis tuh. Maka yang tersisa 4N. Ya, paham ya? Ini ya. Nanti dikira bingung. Ya, selamat datang, baru masuk. Gak apa-apa. Semoga sambungannya segera lancar ya, Mbak. Oke. Nah, kita tahu 96 sama dengan 4N. Maka N sama dengan 96 dibagi 4.
Ya, 96 dibagi 4. Hasilnya 24. Nah, maka barisan ini diketahui mempunyai 24 suku. Ya, karena 96 ini tadi kan angka yang terakhir kan. N-nya diketahui 24. Barisan ini mempunyai 24 suku. Jumlah bilangan-bilangan tersebut adalah, nah tinggal kita masukkan rumus. Kita tahu N berapa, kita tahu nilai UN-nya berapa, kita tahu bedanya berapa, tinggal dimasukkan rumus. Rumusnya dimasukkan, ketemu 1200. Ya, ada yang tanyakan. Ya, 4N itu, Mbak. Jelek ya tulisannya ya? Loh. Ini. Saya ulangi lagi. Ya, mungkin kurang paham, enggak apa-apa. Saya ulangi. Rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Rumusnya kan gini, Mbak ya. A-nya 4. Ya kan? Kita tahu bedanya 4 juga. Dimasukkan, maka UN-nya kan tadi kan suku terakhirnya, suku ke N-nya 96. Maka 96 sama dengan 4, ya, A-nya dimasukkan, plus N-1 kalikan 4 ini dijabarkan dulu. Kalau ada seperti ini, nih, ini dijabarkan terlebih dahulu. Ya kan? N-1 kalikan 4 berarti berapa? 4N min 4. Ya toh? Nah, 4N min 4. Ya udah, tinggal digabungkan sama 4 tadi. 4 min 4, 0, tinggal 4N. Ketemu N-nya 24. Oh iya, enggak apa-apa, Mbak. Ya, fungsinya saya akan memahamkan. Harus paham berarti. Mungkin kalau ada yang enggak paham bisa nanya lagi. Oke. Ketemu SN-nya 1200. Next ya. Oke. Ganti tema habis ini. Oke, dan ditanyakan ada. Oke. Nah, pada kesempatan yang sebelumnya kita kan membahasnya barisan dan deret aritmatika ya. Aritmatika, ingat-ingat aritmatika. Ya, dimaksud dengan barisan dan deret aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang konstan, mempunyai selisih atau beda yang konstan. Ya kan? Beda tadi ya. Misal 2, 4, 4, 6, terus 8, 10, 12. Bedanya berapa? Bedanya 2. Selisih ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Geometri, bukan aritmatika. Nah, barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dengan cara mengalikan. Nah, bedanya ini loh. Bedanya cuma ini. Kalau tadi ada beda yang dijumlahkan, kalau sekarang dikalikan. Suku depannya dengan bilangan yang tetap konstan sama. Bilangan tetap ini disebut pembanding atau rasio, simbolnya R. Kalau tadi kan beda,
atau selisih simbolnya B. Sekarang pembanding atau rasio simbolnya R. Contohnya gimana? Tuh, ini kok ada apa ini ya? Ada tulisan yang nongol. Oke. Setiap barisan disebut barisan geometri apabila rasionya tetap atau pembandingnya tetap. Contohnya ini. Saya punya barisan 1, 3, 9, 27. Kalau tadi kan cari selisihnya. 3 dikurangi 1 berapa? 2 ya. Kalau tadi 3 sama 9, 6. Loh kok beda? 9 sama 27 berapa? 18. Oh beda, berarti ini bukan barisan aritmatika gitu. Ya memang ini bukan barisan aritmatika, tapi ini adalah barisan geometri karena ini dan ini bukan dijumlahkan tapi dikalikan. Yes, rasio, dikalikan rasio, bukan diselisihkan. 1 sama 3 dikali 3. 3 ke 9 dikali 3. 9 ke 27 dikali 3 dan seterusnya. Oh, rasionya tetap konstan 3. Nah, berarti ini disebut barisan geometri. Itu, misalnya ini 1/2, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Itu dikalikan setengah. Ya kan, kali setengah, rasionya tetap setengah. Ya. Nah, sekarang lihat yang barisan yang terakhir, yang ketiga ini. 2, -4, 8, -16. Loh. Ini kok habis positif, negatif. Habis negatif, positif. Habis positif, negatif lagi. Kok gini ya? Gitu. Oh, tapi coba dikalikan. 2 ke -4 ini, atau -4 dibagi 2, -2. 8 dibagi -4, -2. -16 dibagi 8, -2. Oh, rasionya adalah -2. Nah, jika suku-suku dari barisan itu positif semua atau negatif semua, tandanya sama-sama positif. Jadi ini kan positif ya, 1, 3, 9, 7 dan seterusnya, ini kan positif. Atau negatif semua, misal -1, -3, -9, -27, maka rasionya positif. Ini ya, rasionya positif. Nah, tetapi jika suku-suku barisan tersebut bergantian tanda, maka rasio barisan itu negatif. Ini rasionya -2. Karena kalau negatif dikali negatif positif. Setelah positif dikali negatif, negatif lagi. Negatif dikali positif, dan seterusnya seperti itu ya. Maka seling-seling, gantian-gantian. 2, -4, positif, negatif, dan seterusnya. Oh, gitu ya. Paham ya? Oke, kita lihat. Sama, kalau tadi barisan aritmatika itu dijumlahkan oleh beda, sekarang dikalikan oleh rasio. UN ini suku ke N sama, simbolnya U juga. A ini sama suku pertama. R ini rasio. Kalau tadi beda. B ya, beda. Terus N-1. Tadi itu kan N-1 dikali beda ya. Bedanya berapa kali gitu ya. Nah, kalau ini enggak. R pangkat N-1 dipangkat. Iya benar dipangkat. Tetap N-1 cuman dipangkat karena perkalian ya. Rasio. Oh iya.
Semoga cepat sembuh Mbak Ayu. Ya, selamat datang Mbak, kembali Mbak Wiwi. Oke, paham ya? Kalau tadi dijumlahkan oleh beda, sekarang dikalikan oleh rasio. Kalau tadi bedanya dikalikan, ya, berapa kali beda, sekarang rasionya dipangkat, ya kan? Loh, ini kok ada terus ya tulisannya, sebentar ini. Sebentar, saya skip dulu. Ada tulisan tidak jelas ini apa ini. Ini di mana nih? Oh ini. Bukan ini. Oke. Nah, barisan geometri. Dari barisan-barisan geometri berikut, tentukan suku pertama, ya, suku pertama, rasio, suku kelima, dan suku ke-9. Lihat yang A. 1, kelihatan ya? 1, 2, 4, dan seterusnya. Ditanyakan biasanya ya. Dari barisan tersebut diperoleh A sama dengan 1 ya, suku pertamanya 1. Dan R rasionya 2, ya, 2 dibagi 1 kan? 2. Oleh karena itu, suku ke-5 dan suku ke-9 masing-masing adalah dimasukkan rumus U ke-5 sama dengan suku pertama A dikali R pangkat 5 min 1. Jadi 1 dikali 2 pangkat 4. Jadi 16. U ke-9 sama AR pangkat 9 min 1. Berarti 2 pangkat 8. Ketemu 256. Dan seterusnya. Oke, saya kasih contoh gini deh. Saya kasih contoh aja biar semakin banyak contoh, biar semakin paham. Saya punya 1, kemudian 3, 1, 4, 16, 4, 4. Ini barisan apa? Ini termasuk barisan aritmatika. Ini termasuk barisan geometri atau ini bukan keduanya? Ya, ada pilihan A, B, C. A ini barisan aritmatika, B barisan geometri, atau ini bukan keduanya? Mbak Riri menjawab barisan geometri. R-nya 4. Oh. Mbak Wiwi barisan geometri. Oke. Sip ya? Sip. Wah, paham. Konsepnya berarti paham. Ya, betul. Ini barisan geometri. R-nya sama dengan 4. Kalau saya tanyakan, berapakah suku ke 10? Oh, jangan, kebanyakan. Saya tidak bisa ngitung nanti. 6, suku ke 6. Berapa suku ke 6? 1 dikali 8. Apanya 8? Suku ke 6, Mbak. Berapa yuk? Berapa?
Kok 8 itu apa itu? Salah tulis kali, Mbak. Nah, jawabannya adalah Mbak Rizalia 1024, betul. Mbak Ririanti 4/5, betul. Dikalikan 1 ya, Mbak ya. Dikalikan A. Hanya karena 1 ya, berarti ya udah sama. Betul. Oke. Nah, rumusnya kan gini rumusnya. 1 R pangkat 5. Ya toh? Berarti 1 kali 4/5. Berarti hasilnya 1024. Betul. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini 5 dari mana, Pak? 5 ini kan rumusnya N-1. Ya kan? Rumusnya kan N-1. N-nya berapa? 6. 6-1, 5. Ya, kalau yang di sini U7 berarti di sini 6 karena 7-1. Karena di sini 6 maka 6-1 5. R pangkat 5, 4/5, 1024. Oke, sudah paham ternyata Bapaknya. Ya udah, sebentar lagi selesai ini loh, sudah habis, Mbak. Jadwal saya kan 1,5 jam harusnya. Jam 9 sampai 10:30. Nah. Oh, tenang. Wisik itu cuman saya lebihkan. Saya kalau buat kelas mesti 2 jam. Tapi ya enggak pernah 2 jam, Mbak. Capek saya ngomongnya nanti. Oke, ini ya materi terakhirnya, slide terakhir. Oh iya betul, ini slide terakhir. Ya. Sekarang tadi sudah tahu barisan. Sekarang sisipan dalam. Tadi kan tahu sisipan dalam barisan aritmatika, ya kan? Dikasih sisipan tadi, Mbak. Sisipannya berapa? Nah, sekarang sisipan dalam barisan geometri. Dengan demikian, rumus suku N pada barisan yang baru adalah sama, ya kan? Ada AR pangkat N-1 sama, cuma ada petiknya. Dengan R yang baru, rumusnya adalah R yang lama di akarnya pangkat K+1. Jadi, misal, mana tadi saya? Ini, misal, ini saya mau kasih sisipan. Sisipannya 1 ya. Saya mau kasih sisipan 1, berarti K sama dengan 1. Ya kan, rumusnya ini tadi kan K+1 ya. Berarti R yang baru ada petiknya sama dengan akar saya kok jelek. Akar R yang lama 4. R yang lama pangkat K+1. K+1. Berarti akar 4 pangkat 2. Oke, berarti sama dengan 2. Berarti R yang baru sama dengan 2. Maka
Kalau R-nya yang baru menjadi 2, maka barisannya menjadi 1, 4, 16. Barisannya menjadi, ini ada 2, ini ada 8. Ya kan? Sisipannya begini kan? Sisipannya saya kasih 1. Nah, dimasukkan rumus. Rumusnya R yang lama. Oh, ini R ya, saya hapus saja biar sama. R yang lama di akar pangkatnya K plus 1. K plus 1. R yang lama 4, pangkatnya K plus 1. K-nya 1 plus 1, 2. 4 akar 2, 4 akar kuadrat, angka 2. Oh, bener kan? Kalau saya sisipkan satu angka, saya kalikan 2 berarti habis 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Oh, betul kan? Gimana kalau K-nya 2? Ya sama. Tinggal dimasukkan rumus. Ya, silakan. Ada suaranya, Mbak. Terus ketemu 2, ngitungnya gimana? Oh, yang 2 yang ini. Ya kan, Mbak, nanti. Yang akar 4. Ini. Oh, ini 2. Iya, ini. K plus 1 ini loh, Mbak. Kan rumusnya R yang baru sama dengan akar R pangkat K plus 1. Ini K plus 1. K ini tadi kan berapa banyak bilangan yang mau disisipkan. Karena saya cuma pengen menyisipkan 1, maka K-nya 1. Kayak tadi beda tadi loh, Mbak. 1, maka 1 ditambah 1 kan. Karena 1 ditambah 1. Hasilnya 2. Nah, ini kan saya nyisipkan satu angka aja. Yang saya kasih warna biru. Yang asli kan ini yang hitam. 1, 4, 16 ini kan. Yang asli. Saya pengen nyisipkan satu angka. Jadi 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kalau saya mau nyisipkan 2, beda lagi. Saya mau nyisipkan 2. Loh, 4 di dalam akar ini. Rasio, Mbak. Rasio yang lama kan 4, diketahui. 4 di akar berapa? 2 kan? 4 di akar kuadrat 2. Ya, sisipannya terserah, tergantung soal, Mbak. Nanti misal soal minta ini ya, satu sekian K. Gini. Soalnya minta disisipkan ada 2 angka. Berarti K-nya sama dengan 2. Ya kan? Berarti R aksennya sama dengan 2 plus 1 akar 4. Berarti 4 ini 3. Ya, ini sama dengan titik. Berapa? Begitu. Oke, Mbak Santi, paham? Oke, alhamdulillah paham. Jadi yang di dalam kurung ini adalah rasio yang lama. Rasio yang lama kan 4 ini. Rasio yang lama kan 4 kan? 1, 4, 16, 64 kan 4 rasio yang lama. Dimasukkan 4. Saya mau menyisipkan satu angka. Ya berarti K plus 1 berarti 2 karena 1 plus 1. Saya menyisipkan 2 angka berarti 2 plus 1.
jadi 3. Saya masukkan 3 angka, berarti 3 plus 1, jadi ini 4. Begitu. Tapi nggak mungkin kalau yang kayak gini, ini kan angkanya jelek. Ujian kan nggak boleh bawa kalkulator ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Rumusnya ya dihafalkan, Mbak. Tapi gini, kalau Mbaknya nanti sering mengerjakan soal, pasti tahu apa ya? Tahu ngira-ngiranya gitu loh. Nggak usah dihafalkan, pasti tahu ngira-ngiranya ini cara nyarinya gimana. Di logika bisa kok ini sebenarnya. Coba deh nanti Mbaknya nyoba latihan barisan aritmatika dan barisan geometri. Pasti nanti bisa ngira-ngira gitu. Aduh. Ada Mbak tadi. Bisa dilihat di slide-slide sebelumnya. Nanti saya mengulang, kasihan teman-teman yang lain. Sama, cara mencarinya sama. Bukan mencari K atau Mbak, mencari K kan nggak dicari. K kan diketahui. Ini kan K ini ditanyakan, saya mau mencari berapa angka? 3 angka, ya berarti K-nya 3. 4 angka, berarti K-nya 4. Oh, ini kan geometri tuh Mbak. Aritmatik tuh maksudnya. Oh, ini tuh maksudnya. Nih, contoh. Diketahui barisan geometri ini ya, 1981. Nih saya ada contoh. Masih ada 9 menit sebelum setengah 11. Diketahui barisan geometri 1981. Di antara, ini tahu ya, 1981 berarti rasionya berapa? 19, nah, paham, 9 kan? Di antara masing-masing suku yang berurutan disisipkan satu suku. Ini ya, dibaca lagi, satu suku. Disisipkan satu suku. Ya, sehingga terbentuk barisan geometri yang baru. Benar, rasionya 9, benar. Tentukan rasio dan suku ke-8 dari barisan yang baru. Sama kayak tadi nyarinya, barisan geometri semula adalah, ya berarti A-nya, ini loh, A-nya 1, yaitu suku pertamanya 1, rasionya 9. Di antara dua suku yang berurutan, disisipkan 1, K-nya ketemu 1. Sehingga rasio barisan yang baru adalah, nih, rumusnya sama kan? Kayak tadi, R baru atau R aksen sama dengan akar R pangkat K plus 1. Karena saya menyisipkan satu angka, nih ya, saya kursor nih, dengan satu angka, maka pangkatnya jadi 2. Jadi, ini akar 9 kuadrat. Itu. Ini tuh sama kayak gini, Mbak. 9. Nggak ada 2-nya. Ini, takutnya nanti bingung. Ya, ini sama ini. Kalau 3 baru ditulis. 3, 4, dan seterusnya baru ditulis. Kalau 2 enggak pernah ditulis, Mbak. 2 itu dikosongin gini. Ya enggak pakai. Ya kepake, Mbak. Akar kuadrat. Akar kuadrat itu kan 2 harusnya. Cuman 2 enggak pernah ditulis. Maka nulisnya ya gini. Akar 9 gini aja. Tapi nanti kalau akar 3, pangkat 3 gitu baru ditulis 3. Akar pangkat 4, pangkat 5 gitu. Sembilan akar pangkat 3 itu kali 24 2, sekian, Mbak. Saya tidak tahu hasilnya pastinya berapa.
2, sekian. Tapi kalau ujian saya yakin angkanya pasti bagus. Nggak mungkin koma-koma. Loh, gini loh. Gini. Akar kuadrat dari 9 itu artinya kan ada 2 angka yang dikalikan ya. 9 ini berapa kali berapa? Berapa dikali berapa, hasilnya 9. Ini harus sama, Mbak. Angka ini ya, saya misalkan I dan I. I dikali I harus sama dengan 9. I-nya ini harus sama. Ini kalau akar kuadrat. Kalau akar pangkat 3 itu I dikali I dikali I. Hasilnya 9. Ya, pengertiannya begitu. Kalau pangkat 4 berarti I kali I kali I kali I. Itu akar pangkat 4. Begitu. Sip. Nah, ketemu R yang baru 3. Ya kan? 9, akar 9. Akar kuadrat dari 9 kan? 3. Oleh karena itu, suku ke-8 dari barisan yang baru dimasukkan rumus. U8 sama dengan AR. Ini rumusnya kan? AR N pangkat N-1 kan? U ke-8 berarti 8-1 pangkat 7 kan berarti. AR pangkat 7. 2187. Sudah diketahui. Sip kan? Sama teorinya sama kayak barisan dan deret aritmatik, cuman kalau geometri pakai rasio yang dikalikan, kalau aritmatik pakai beda atau selisih yang dijumlahkan. Gitu, Mbak. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau enggak ada, ini sudah habis kelasnya. Saya kasih tugas kedua. Nanti saya upload di Facebook. Tugas keduanya saya upload di Facebook. Oke. Saya lihat YouTube. Saya tunggu 15 detik, mungkin ada yang tanyakan. Selama 15 detik, mungkin ada yang mau, Pak, saya nanya. Sudah? Clear ya. Oke deh kalau clear. Ya, kalau sudah clear, maka kelasnya saya akhiri di sini. Nanti sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kedatangannya, sudah menyempatkan waktu meskipun sibuk. Semoga apa yang diajarkan hari ini bisa tetap ingat sampai nanti UNAS, dan semoga UNASnya sukses. Amin. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.